حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Penguji PPG Daljab Transformasi 2025. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Transformasi tahun 2025 yang bernama Umi Kulsum dan sekaligus guru pendidikan agama Islam di SDN Cengkareng Timur 21 pagi. Saya di sini akan mempraktekkan mengajar materi di kelas 5 bab 9 tentang ibadah kurban. Di sini saya akan menggunakan model diferensiasi based learning atau disebut dengan DBL. Nah, bagaimana ya penerapan DBL tersebut? Selamat menyaksikan. Mari. Semua ya? Sudah selesai pembiasaan tadi di lapangan ya, Nak? Sudah. Baik. Baik, anak-anak Ibu, apa kabar hari ini, Nak? Pikiranku, hatiku, tubuhku, fresh. Oke, udah siap hari ini untuk belajar? Siap. Apa kabar anak-anak Ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, baik, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik Nak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, Ibu persilakan Afifah untuk memimpin doa. Are you ready? Ready. Let's pray together. Silakan Afifah. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Hadir semua. Alhamdulillah, doa Ibu anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma Amin. Baik, setelah berdoa, mari kita lanjutkan dulu murojaah kita. Lanjutkan murojaah yang kemarin. Hari ini surat apa ya, Nak? Al-Kautsar. Baik, hari ini kita membaca murojaah surat Al-Kautsar. Mari bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim.
nasionalisme kita kepada tanah air kita dan kecintaan kita kepada tanah air kita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Tania. Ibu persilakan. Teman-teman, mari kita berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sudah siap ya kita belajar hari ini ya? Agar tambah semangat lagi, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya tentang berbagai Arab dengan bahasa Arab. Yuk silakan kita berdiri semuanya. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, hijawari di samping. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, hijawari di samping. Ada cepat. Fakoala di atas, kata itu di bawah. Una-unaka di sini dan di sana. Sedikit cepat. Fakoala di atas, kata itu di bawah. Una-unaka di sini dan di sana. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang Baik, sebelumnya Ibu mau flashback nih. Kita belajar apa ya kemarin sebelum ibadah kurban? Ibadah haji. Iya, ibadah haji. Nah, sekarang Ibu tanya, syarat haji itu apa saja? Islam, balik, berakal, bisa atau mampu. Good job, tepuk salut. Salut, 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 hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Pernahkah kalian melihat orang yang berkurban? Pernah. Baik, di mana nak? Di rumah ya. Pastinya setiap hari raya Idul. Nah, hewan apa saja nak yang dikurbankan? Sapi, kambing, unta, Baik, domba. sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang ibadah kurban. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah nanti kalian mempelajari materi tentang ibadah kurban, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan pengertian ibadah kurban dengan benar. Jadi anak-anak bisa menjelaskan ya nak, apa sih ibadah kurban itu? Baik. Tujuan yang kedua yaitu anak-anak mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah kurban dengan tepat. Kapan ya kita melaksanakan ibadah kurban? Setiap tahunnya, nanti kalian bisa mempelajarinya bersama-sama. Baik, selanjutnya yaitu anak-anak mampu menemukan hikmah pelaksanaan
ibadah kurban dengan baik. Paham dong sampai di sini? Disimak ya anak-anak. Sahabat solih, apakah keluarga kalian sudah pernah melaksanakan kurban? Pasti kalian sudah pernah melihat atau menyaksikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sekarang kita akan mempelajari ketentuan pelaksanaan kurban. Doa sebelum belajar. Boleh kita ikuti ya nak? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban. Tujuan pembelajaran kali ini menjelaskan ketentuan ibadah kurban, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah kurban. Pengertian ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampiri atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Allah telah mensyariatkan berkurban dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Hukum melaksanakan kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Syarat berkurban. Dalam melaksanakan ibadah kurban, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, Islam. Selain pemeluk Islam, tidak diwajibkan berkurban. Berakal, yaitu seseorang yang sehat jasmani dan rohani, maka diwajibkan melaksanakan ketentuan dalam Islam. Balik, artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Mampu, seorang yang memiliki cukup materi, maka dianjurkan melaksanakan kurban. Syarat hewan kurban. Hewan yang akan dijadikan kurban harus memenuhi beberapa syarat. Kurban adalah hewan ternak. Hewan kurban harus berasal dari hewan ternak seperti kambing, domba, unta, atau sapi. Hewan telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang ada mendapatkan maksimal sepertiga, dan yang 2/3-nya dibagikan kepada yang lain yang tidak berkurban. Hikmah pelaksanaan ibadah kurban.
meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, memberikan manfaat kepada banyak orang, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri, melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Baik anak-anak, agar lebih bermakna pembelajaran kita hari ini, sebelum Ibu bagi kelompok kalian, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya belajar Pancasila. Kita berdiri semuanya. Sudah siap? 3, 2, 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes. Ya, silakan kita duduk kembali. Baik anak-anak, Ibu akan membagi kelompok kalian sebagaimana kelompok yang sudah dibagi-bagi ya nak. Kita bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik. Nanti Ibu akan membagikan kalian karton yang sudah Ibu siapkan untuk kelompok masing-masing. Setelah itu nanti Ibu berikan petunjuk untuk mengerjakan kelompok kalian, untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan, yaitu nanti Ibu akan jelaskan LKPD-nya. Sekarang masing-masing kelompok untuk Ibu berikan lembar karton ini, nanti kita membuat dan kita akan menjadikannya poster tentang ibadah kurban. Paham dong sampai di sini? Baik. Ya, Ibu persilakan untuk membentuk kelompok. Dapurnya. Ya, silakan ayah. Stop. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan lembar diskusi kalian dan artikel yang ada di sini. Nanti kalian perhatikan, ditambah dengan video yang tadi kita saksikan. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Baik anak-anak, ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalian tulis dulu nama kelompok kalian di sini. Kelas. Baik, di sini ada petunjuk pengerjaan tentang, kalian cari dulu masalahnya. Masalah tentang berhubungan dengan ibadah kurban. Apa saja masalahnya ya. Setelah kalian amati gambar, video, dan membaca artikel yang Ibu telah berikan, lalu kalian tuliskan masalah utama yang kalian temukan tentang ibadah kurban tersebut. Paham dong sampai di sini? Baik, silakan kerjakan. Baik anak-anak, silakan kalian kerjakan kelompok kerja kalian dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik. Silakan mengerjakan. Ayo kerjakan dengan berkelompok anak-anak. Lagi tugas kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Ada yang kesulitan? Ya, silakan, Pipa. Baik, selesai sudah ya, nak? Kerja kelompok kalian. Silakan untuk mempersiapkan diri masing-masing kelompok untuk mempresentasikan maju ke depan. Ayo mempersiapkan untuk kelompok visual untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan map yang telah kami buat.
Menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban itu unta, sapi, kambing, dan domba. Demikian penjelasan dari kami. Yang mau bertanya, saya. Baik, silakan Nadia bertanya dengan kelompok visual. Kapan kita melaksanakan ibadah kurban? Silakan dijawab kelompok visual. Tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Baik, jelas jawabannya? Jelas. Baik, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Hebat. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Persilakan untuk maju kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, silakan Iqbal sampaikan. Pengertian adalah menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum ibadah kurban adalah memaafkan. Ada yang mau bertanya? Saya. Baik, ayo silakan Habibah. Hewan apa saja yang dikurbankan? Ya, silakan jawab kelompok auditori. Hewan yang dikorbankan unta, sapi, kambing, domba yang sudah cukup umur. Baik, banyak Habibah. Cukup. Cukup? Cukup. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut, salut. Salut, salut. Hebat. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian hari ini. Baik, untuk pengetahuan kalian tentang ibadah kurban, maka Ibu akan mengadakan kuis. Baik, nanti Ibu persilakan maju. Aulia, Jina, Aleri, Elisia, dan Ania. Baik anak-anak, kita mulai kuis kita kali ini. Silakan yang lain menyimaknya ya. Silakan Nur, Dwi Nur. Kita mulai. Pilih nomor berapa Nur? Baca. Kita lihat benar tidak, benar atau tidak? Silakan Elia, pilih nomor berapa? Baik, nomor 4. Dibaca soalnya. Kurban terdapat dalam Al-Quran surat. Betul jawabannya? Baik. Ya, silakan. Valeri, pilih nomor berapa? Nomor 5. Baca yang kencang, Nak. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah Betul jawabannya? Ya, baca yang kencang tadi ya. Salah satu hikmah dari ibadah kurban adalah Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk salut. salut, salut. Salut, salut. Hebat. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, Ibu ingin mengetahui nih sejauh mana pengetahuan kalian tentang kurban. Setelah kita tadi mengerjakan kuis, sekarang kalian mengerjakan angket dari Ibu. Kalian kerjakan secara individu atau kerjakan masing-masing. Paham dong? Baik, Nak. Baik, akan Ibu bagikan. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Silakan kerjakan masing-masing. Baik. Baca dengan teliti. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang tadi Ibu sampaikan? Semua? Baik, mari kita kumpulkan. Baik, akan Ibu nilai terlebih dahulu ya, Nak.
Ibu periksa hasil kerja kalian. Baik. Betul? 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 Ya. Alhamdulillah sudah betul semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, tentang ibadah kurban. Kurban itu sendiri, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya nak, penjelasan dari teman-teman kalian. Kita menyimak tentang materi kita tadi, yaitu tentang ibadah kurban. Bahwa sesungguhnya kurban itu tidak hanya tentang menyembelih saja. Kurban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk contoh dari Nabi kita Ibrahim alaihi salam yang rela mengorbankan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya. Tepatnya setiap tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu kita melaksanakan ibadah kurban. Baik, sebagaimana telah Allah firmankan di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada materi tentang keteladanan khulafa'ur rasyidin. Jangan lupa di rumah kalian dibaca agar kalian paham sebelum pertemuan berikutnya. Ibu persilakan Radit untuk memimpin doa. Mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Are you ready? Ready. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حسبي